Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Tuti Awalia dan selamat datang di channel Bahasa Inggris aku, First Course ya. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara mengerjakan soal-soal TOEFL menurut buku Longman Complete Course for the TOEFL Test. Jadi ini adalah video pertama dari series buku Longman Complete Course yang mana teman-teman bisa pelajari dari buku ini. Buku ini sudah banyak sekali yang ada di internet ya. Teman-teman bisa download, cari aja di Google, nanti akan muncul, nanti teman-teman bisa download dari sini. Aku akan membantu untuk teman-teman untuk gimana cara memahami setiap exercise atau setiap skill yang dihadirkan oleh si buku ini. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang sudah diketahui ya teman-teman, di dalam TOEFL itu ada yang dites itu tiga. Yang pertama itu adalah listening, yang kedua adalah structure, dan yang ketiga adalah reading. Nah, untuk video pertama ini aku akan fokus dulu ke bagian structure-nya dulu. Karena ini skill yang paling banyak, jadi kita fokus ke bagian structure. Nah, structure menurut buku ini ada sekitar lebih dari 60 kalau nggak salah ya. Iya, dan maksudnya di sini skillnya tuh apa sih? Jadi di sini skill itu maksudnya adalah tips and trick ya. Kita bisa bilang tips and trick gimana caranya kita mengerjakan soal si structure ini. Apakah semua skill itu akan keluar? Bisa jadi dan juga bisa tidak. Jadi ketika kita bisa menguasai dari atau sebagian besar dari skill ini, maka 70% sampai 80% lah kita bisa bisa mengerjakan TOEFL ITP khususnya yang bagian structure. Oke, kita mulai dari yang skill pertama ya. Oke, skill one, be sure the sentence has a subject and a verb. You know that a sentence, I will have this first. Maybe right, it's okay. Okay. So, you know that a sentence in English should have a subject and a verb. The most common types of problems that you will encounter in structured question on the whole task have to do with subject and verb. Jadi gini ya teman-teman ya, kalimat dalam bahasa Inggris itu dia bisa disebut kalimat ketika dia mempunyai subjek sama verb. Ingat-ingat ya, kalimat itu lengkap kalau dia punya subjek sama verb. Subjek itu apa? Berarti subjek itu adalah orang yang melakukan atau si pelaku. Kalau verb itu berarti dia adalah kata kerja. Kita simbolkan dengan huruf S sama V ya, subjek sama verb. Nah, sekurang-kurangnya dalam satu kalimat, dia bisa dibilang kalimat ketika dia mempunyai subjek sama verb. Nah, ketika kita mengerjakan soal structure, kita harus tahu dulu nih, dalam satu kalimat atau satu soal itu, kita harus tahu mana subjek utamanya dan mana kata kerja utamanya. Gitu. Kalau kita sudah tahu, kita bisa tahu nih apa yang hilang atau apa yang salah gitu. Kita di sini kita bisa lihat contoh ya di example one. Bla 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 was bike up for miles on the freeway. Jadi di sini kalau contoh di sini dia itu missing subjeknya ya, dia nggak punya pelakunya. Eh, Siapa was back up for miles on the freeway. Dari semua A, B, C, D ini kita coba lihat ya, teman-teman. Oke, nah kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa aja sih yang bisa menjadi subjek atau yang bisa kita sebut dengan subjek itu adalah apa? Kalau kita kan tadi udah tahu ya, subjek itu adalah yang melakukan. Nah, dia bisa orang ya, atau juga dia bisa juga jadi kata benda. Atau untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat coba di sini ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, kita fokus ke yang S-nya ini aja ya. Nah, subjek tidak semua bisa menjadi subjek. Dalam bahasa Inggris itu subjek itu ada 6 ya. Ingat-ingat 6. Ada noun, kata benda. Kalau sini contohnya, water is clear and colorless. Air itu jernih dan juga tidak berwarna. Jadi di sini yang jadi subjek atau yang diomongin itu adalah si waternya. Yang mana water itu bukan orang, tapi dia kata benda. Atau selain noun, kita juga bisa menggunakan pronoun sebagai kata benda seperti yang sudah sering kita pakai ya. She, he, it, I, you, they, we, dan lain sebagainya. Ya. Terus yang setelahnya ada yang namanya noun phrase.
The boy should go to work. Gitu ya, ada frasa kata benda. Oke, the boy gitu ya. The boy should go to work. Nah, terus yang number four itu ada noun clause ya. Ya, noun clause ini bisa juga menjadi kata subjeknya juga ya atau si pelaku. What you read is good. Di sini kalau semisal teman-teman sudah belajar bahasa Inggris lumayan jauh, itu nanti ada yang namanya klausa kata benda. What you read, apa yang kamu baca adalah bagus. What you read, apa yang kamu baca. Nah, biasanya klausa-klausa seperti ini diawali dengan question word ya, seperti what, who, when, where, dan lain sebagainya. Terus ada verb in, contohnya. Kalau verb in itu contohnya gimana ya? Swimming is my hobby. Jadi berenang adalah hobiku. Nah, swimming. Jadi dia kan dari kata-kata verb ya. Cuma karena dia ada verb in, dia jatuhnya jadi gerund. Jadi dianya jatuhnya kata kerja yang menjadi kata benda. Jadi kita sebutnya verb in karena dia sudah menjadi kata benda, walaupun asalnya dari kata kerja, dia bisa menjadi subjek. Terus yang terakhir adalah to infinitive. Kita pakai yang swim tadi ya. To swim is my hobby. Jadi to swim is my hobby. Jadi ketika ada verb satu, di depannya itu ada to, ini bisa menjadi apa? Subjek juga ya teman-teman. Oke, baik kita coba lanjut ke yang ini lagi ya. Kita lanjut. Wait. Oke. Sekarang dari yang keempat pilihan tadi, kira-kira tadi kan pertama dia itu bisa menjadi noun, subjek itu bisa noun, pronoun, clause phrase, ya, terus ada noun clause, terus tadi noun phrase ya, sorry, noun phrase, noun clause, sama verb in atau gerund sama to infinitive. Kita lihat nih dari A, B. Nah, coba sekarang yuk kita lihat dari jawaban yang disediakan oleh buku ini dari A, B, C, D. Kalau yang A itu tidak bisa ya, karena dia yesterday ya, kata keterangan waktu. Sedangkan kata keterangan waktu atau adverb itu tidak termasuk di 6 yang tadi. Nah, kalau B itu juga sama, kata keterangan waktu in the morning. Jadi dia tidak termasuk yang 6 hal tadi ya, teman-teman. Terus sisanya itu ada si sama di. Mereka sama-sama kata benda. Sekarang ini agak tricky ya. Kita lihat dulu yang traffic sama cars. Kalau di sini jawabannya itu si ya, traffic. Kenapa dia salah padahal sama-sama kata benda? Karena kita lihat soalnya di sini adalah was, yang mana kalau was itu menunjukkan tunggal. Nah, otomatis subjeknya harus tunggal juga. Kalau misal kita pakai yang D, yang cars, di sini dia ada huruf S-nya. Kata benda yang punya huruf S di belakang, berarti dia pasti jamak atau lebih dari satu. Kalau soalnya sudah was, berarti kita harus cari kata benda yang tunggal, yaitu si. Oke. Nah, coba yuk kita lanjut ya. Hmm, coba kita bahas yang nomor dua ini juga. Oke, engineers bla 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 for work on the new space program. Oke, engineers. Oke, kita lihat dulu subjek sama verbnya. Kira-kira mana yang hilang ya? Kita lihat cari subjeknya. Oke, kita ketemu subjeknya adalah engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, di sini ada kata-kata work, tapi dia bukan kata kerja utama, karena di sini ada for, ya. Oke, for work. Jadi yang hilang itu adalah verb. Oke, nah sekarang kita cari A, B, C, D mana yang kira-kira cocok jadi verb atau kata kerja. Kita mulai dari A. Necessary. Necessary is adjective, so it's not the answer ya. Necessary itu artinya penting. Oke. Terus B, are needed. Ya, eh, jawabannya B ya. Ya, kita langsung jawab aja B. Nah, tapi sebelum kita bahas yang B, kita coba lihat dulu sih sama D-nya. Kalau sih dia itu adverb. Nah, adverb itu tidak bisa menjadi verb karena adverb dan verb itu berbeda. Adverb itu kata keterangan, verb itu kata kerja. Jadi bukan C, no ya. Yang D, next month juga adverb. Dia juga adverb kata keterangan waktu ya. So it is not a verb. So ya, sisanya adalah B.
Jawabannya adalah are needed. Engineers, insinyur itu dibutuhkan. Nah, di sini verbnya bentuknya adalah passive voice ya. Jadi verb itu nggak mesti aktif ya teman-teman ya. Bisa juga berupa pasif juga. Oke, jadi gitu ngerjainnya. Liatin dulu subjek sama verbnya yang mana. Eh BTW, ini ha, pasti bakal terimplementasikan di semua skill ya. Jadi kita harus tahu dulu. Pokoknya skill pertama ini harus kuat dulu. Kita harus tahu nih subjeknya mana sama verbnya yang mana. Oke, coba kita ke example nomor 3. Oke, the boy blah 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 going to the movies with a friend. Oke, the boy blah blah going to the movies with a friend. Coba kita lihat dulu nih, kita analisa dulu mana subjek dan mana verbnya. Oke, di sini sudah kelihatan ya teman-teman ya, subjeknya itu adalah the boy. Oke, bla 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 going to the movies with a friend. Nah, di sini kita udah tahu nih ada going to, ya kan? Nah, ada going to, cuman verb ing going itu kan bentuknya verb ing ya, teman-teman ya. Nah, verb ing itu nggak bisa tiba ada apa ya bahasanya? Nggak bisa tiba-tiba ada jadi verb ing gitu ya. Jadi dia harus punya sesuatu di sini. Artinya apa? Berarti dia kurang, tetap verbnya itu berarti kurang. Oke, coba kita lihat dari A, B, C, sama D. Kalau A itu salah ya, karena dia ada he. Kalau misal kita pakai A, nanti subjeknya jadi double. Ada the boy, ada he. Nah, itu tidak boleh ya. Subjeknya tidak boleh double kalau tidak ada penengahnya. Iya, nanti berantem ya, teman-teman ya. Jadi nggak boleh. Harus ada yang di tengah-tengahi di antara dua subjek. Oke, terus yang B juga, karena dia ada he lagi, otomatis dia salah. Nanti jadinya double subject. Oke, terus kita see. Oke, is relaxing. Nah, di sini kan kita udah punya going ya. Kalau kita taruh see, the boy is relaxing, going to. Nah, nanti jadinya double verb. Oke, subjek sama verb itu nggak boleh ada dua-duanya saling apa namanya berurutan ya, kecuali kalau ada sesuatu gitu, atau ada penengah, atau ada sesuatu di depannya, dan lain sebagainya. Nah, yang si ini kurang tepat karena is relaxing going to. Kalau misal kita tambahin and di sini ya, the boy is relaxing and going to the movies, nah itu baru bisa. Tapi karena nggak ada and di sini, maka sih salah. Oke, dan yang benar adalah di will be going to. Oke, will be maksudnya gimana gitu ya? Seperti yang tadi aku bilang ya, verb ing itu nggak bisa ujuk-ujuk ada gitu ya. Maaf, nggak bisa tiba-tiba ada ya. Iya, jadi harus ada sesuatu yang membuat dia menjadi verb ing. Dari sini yang membuat dia menjadi verb ing adalah be-nya. Oke, sampai sini gimana? Coba kita lanjut ya. Nah, di sini kita punya latihan ya. Jadi setiap exercise di buku ini tuh dia punya latihannya sendiri. Jadi teman-teman punya banyak kesempatan untuk mengasah per exercise-nya kayak gitu. Oke, coba dikerjakan dulu dari satu, mungkin dari tiga ya, 3 sampai 10. Cara jawabnya gampang banget, tinggal tulis I atau C. Kalau I itu artinya incorrect, berarti kalimat itu adalah salah. Kalau C itu berarti correct, kalimat itu benar gitu ya. Caranya gimana? Seperti yang tadi ya, coba analisa dulu mana subjeknya dan mana verbnya. Kalau sudah ketemu, apakah subjek dan verb itu sudah sesuai sama tempatnya atau missing something atau kehilangan sesuatu atau subjeknya nggak ada atau double subjek mungkin. Nah, atau double verb. Coba ya, dilihat dulu silakan 3 sampai 10. Baik, teman-teman, kita langsung skip aja ya. Mungkin teman-teman bisa pause video ini untuk mengerjakan dan jika sudah dikerjakan, teman-teman bisa melanjutkan lagi. Nah, coba kita kerjain atau koreksi bareng-bareng yuk dari 3 sampai 10. Dari number 3. Oke, a job on the day shift or the night shift at the plants available. Oke, a job satu pekerjaan on the day shift di shift siang atau or di night shift di shift malam at the plant itu maksudnya kayak nama kayak suatu tempat gitu ya at the plant bla 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 available. Kira-kira jawabannya eh, teman-teman sudah tahu? Jawabannya adalah incorrect ya. Ya, jawabannya adalah kalimat ini tidak benar.
Nah, berarti kalau kalimat ini tidak benar, karena apa? Karena dia tidak punya kata kerja. Oke. Nah, kata kerjanya apa yang kurang adalah is, ya. Iya. A job on the day shift or the night shift at the plant is available. Jadi gini ya, teman-teman ya. Available itu kan kata sifat ya. Kalau sesuai tenses atau sesuai grammar, ketika ada kata sifat, maka dia harus ada kata kerjanya. Kata kerjanya itu berupa to be. I'm, is, are, was, were. Ya, nah, jadi kalau menurut grammar atau apa khususnya di tenses ya, ini termasuknya simple present ya teman-teman ya. Ketika ada kata sifat apapun itu, dia juga butuh yang namanya kata kerja. Nah, kata kerja yang berguna atau berlaku untuk si kata sifat ini biasa apa bisa kita isi dengan yang namanya to be. Nah, to be itu ada am, is, are, ada was, were, ada be, ada been. Nah, karena di sini tensesnya itu simple present ya, simple maksudnya ya paling basic ya ini simple present, maka yang paling cocok adalah is. Kenapa is nggak are gitu ya? Sekarang gini, oke kita tahu dia kalimatnya tidak benar gitu ya. Kenapa is bukan are atau I'm gitu? Kalau I'm udah pasti nggak ya. I'm itu kan I ya. Kenapa nggak are? Karena di sini kita lihatnya a job. Jadi pekerjaannya satu. Maka dari itu pasti kita pakainya kata kerja yang untuk tunggal yaitu is. Oke, terus yang number four. Oke, kita ya beralih ke number four. The new computer program has provided a variety of helpful applications. Program dari komputer yang baru itu telah has provide telah apa ya, menyediakan berbagai variasi aplikasi yang sangat membantu gitu ya, aplikasi yang helpful ya, yang bisa yang sangat apa ya membantu kayak gitu ya. Nah, di sini jawabannya adalah incorrect ya. Kalimat ini tidak benar. Oke, kenapa tidak benar? Karena di sini kita lihat ada has provides. Oke, teman-teman ingat ya kalau di tenses ya, setelah has ya, itu pasti verb 3. Oke, setelah has itu pasti verb 3. Oke, kecuali dia setelah has been um, ya has been verb 3 atau has been verb ing. Nah, itu beda lagi ceritanya ya. Kalau udah has ketemu verb, maka verbnya jadi verb 3. Sedangkan di sini soalnya dia itu pakainya verb s, maka dia keliru atau salah ya. Harusnya has provided. Oke, number 5. The box can be opened. Baik, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nah, number 5, the box can be opened only with a special screwdriver. The box can be opened only with a special screwdriver. Oke, kita lihat mana subjeknya dan mana verbnya. The box berarti dia jadi subjek, can be opened. Oke, verb dan tidak ada masalah secara grammar, only with a special screwdriver. Oke, ini mudah ya, dia jawabannya benar. Oke, karena dia punya subjek, punya verb, dan juga grammarnya tidak salah. Oke, number 6. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Oke, the assigned text. Apa bacaan yang terassign itu for history untuk kelas sejarah contains terdiri dari more than 20 chapters, terdiri dari lebih dari 20 chapter. Kira-kira correct atau incorrect ya? Jawabannya adalah incorrect. Oke, kenapa incorrect? Kita lihat ya, subjeknya adalah the assigned text. Oke, ini adalah subjek. For history class, verbnya adalah contains. Oke, the assigned text-nya 1, verbnya juga pakai verb S, maka dia benar. Lalu kenapa dia masih salah? Karena ada it di sini. Oke, it ini di sini sangat mengganggu ya, alias dia membuat si subjeknya itu jadi double ya. Sedangkan dia tidak mempunyai kalimat ini tidak mempunyai sesuatu yang membuat dia harus ada di situ. Jadi kalimat itu double subject dan itu tidak boleh, maka dia incorrect. Oke, number 7.
The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Oke, the papers, jadi koran atau kertas-kertas itu di waste basket, di tempat sampah, should be harus dikosongkan, should be emptied. Oke, passive voice ya. Into the trash can, di pembuangan sampah. Can itu loh ya, pembuangan sampah yang terbuat dari besi itu loh. Ya, kayak gitu. Trash can outside yang ada di luar. Oke, kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah the papers. Oke, the paper subject. Verbnya adalah should be emptied. Oke, karena dia pasif ya, jadi harus dari should be emptied. Oke. Terus kira-kira mana yang salah? No ya. Kalau misal ada yang mengira ini adalah verb, no ya. Ini bukan verb ya. Can. Itu kayak trash can, tempat sampah juga kayak gitu. Jadi dia adalah correct. Oke. Number 8. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Oke, departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Aneh nggak sih? Ya dong, kata apa namanya dia jawabannya incorrect ya, tidak benar. Kita lihat. Departure, kedatangan. Oke, kedatangan before dawn. Kedatangan sebelum subuh, ya sebelum pagi ya, atau subuh ya. Jadi ini subjeknya sebelum subuh on a boat di atas kapal in the middle of the harbor di tengah-tengah ini pelabuhan. Nah, kedatangan sebelum subuh di atas kapal di tengah-tengah pelabuhan. Kira-kira kurang apa? Yap, dia kurang subjek. Ya. Emang ada apa dengan departure? Dia kenapa? Gitu kan tidak dijelaskan ya. Ya di sini tidak ada kata kerjanya juga. Gitu before, down, on a boat, in the middle of the harbor. Di sini tidak ada yang bisa menjadikan dia kata kerja. Jadi incorrect. Number 9. Yesterday found an interesting article on pollution. Jawabannya adalah incorrect. Oke, kenapa incorrect? Karena dia missing subject. Kita lihat subjeknya di sini malah yesterday. Sedangkan tadi ya, yesterday atau kata keterangan waktu itu tidak bisa menjadi subjek. Tapi dia punya found, dia punya verb. Oke, tapi dia nggak ada subjeknya, maka dia incorrect. Oke, terakhir. The new machine is processes 50% more than the previous machine. Mesin yang baru itu memproses 50% lebih dari 50% lebih 50% lebih dari mesin sebelumnya. Oke, ini jawabannya adalah incorrect. Ya, kenapa incorrect? Karena kita lihat dulu subjeknya ada. Oke, proses. Oke, dia verbnya ada. Berarti yang salah adalah grammarnya. Di sini is, berarti di sini harus ada verb in. Oke, is processing. Tuh ya, bukan processes. Kecuali kalau isnya dibuang, baru boleh processes. Gitu. Oke, coba dong teman-teman dapat berapa? Tulis di kolom komentar ya. So, see you in the next video. Bye-bye.